Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya, untuk aplikasi elektronik layanan informasi dan dokumentasi ini. Langsung saja kita login sebagai admin @sifirman.com selaku super user ya, selaku super user. Oke. Nah, sekarang kita mau mengkonfigurasi menu core ya. Tadi kemarin kita sudah membuat beberapa menu. Ini menunya sudah kita siapkan, tinggal kita buat halaman-halamannya ya. Pertama kita atur dulu core ini ya. Nah, ini kalau sekarang ini halamannya masih 404 ya, tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita buat controller master, kemudian dalam itu ada function core ya. Langsung kita cek di sini di dalam app, kemudian menu controller. Oh, kebetulan di sini sudah ada ya menu master. Ternyata di sini banyak menu-menu yang tidak kita butuhkan ya, seperti master layout ini. Ini tidak kita perlukan ya. Kemudian pack ini premium review motif ini juga tidak kita perlukan. Oke, jadi ini kita hapus dulu ya. Kita masuk ke dalam folder app controller. Nah, ini blok motif, kemudian go out ini, kemudian di dalam invoice kategori master layout premium review test. Nah, ini sepertinya tidak kita butuhkan ya, ini kita hapus saja ya. Ajak juga tidak perlukan, ini kita hapus dulu. Oke, ini kita hapus saja, kita delete ya, kita delete. Oke, kita sisakan gini dulu ya. Oke, kita lanjut lagi, ini kita tutup, tadi tidak perlu. Nah, sekarang kita atur di master ya, master. Nah, ini sudah ada di sini core-nya ya, core sudah ada. Oke, yang lain ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus nih, apa nih, maskat maskor. Oke, ini kita hapus atau kita hapus semuanya, kita sisakan core dulu ya. Nah, kita sisakan yang ini ya. Kita cek dulu di sini namanya core bukan maskor. Oke, ini kita rubah jadi core. Oke teman-teman, ini di sini ada validasi ya. Nah, ini array user check access. Nah, ini check access ini function sudah saya siapkan juga ya, untuk melihat fungsi ini ada di dalam library, kemudian di Virek group module ini ya. Nah, ini di sini sudah ada saya siapkan biar mudah ya. Jadi ada check access, ini tinggal kita panggil langsung ID user, ID group, group dev sama no user ya, seperti itu. Jadi gampang. Ups. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau di sini namanya core, ini core. Nah, karena ini nanti mengecek ke database ya. Ngecek ke database si user yang login tadi itu punya level akses nggak dia dengan menu core ini. Nah, ini berkaitan ya. Menu core ini berkaitan juga dengan database tadi. Nah, ini modul yang ini ya, berkaitan dengan grupnya ini. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Ini namanya kita samakan saja core aplikasi, kemudian di dalam master terus core ya. Ini kita bikin core saja. Kita cek dulu di sini ada nggak menu master contoh ya. Oke, ini kita copy atau kita rename saja ini. Contoh ini kita ganti namanya jadi core ya. Oke. Core data. Oke, nah sekarang kita cek dulu. Oke, error ya, tidak masalah. Kemudian kita masuk lagi ke app public tadi ya. Dalam public master kita siapkan dulu saja. Di sini ada satu lagi namanya apa namanya nih, info.jns ya. Nah, ini kita bikin juga folder baru, atau ini kita copy saja. Ini kita ganti namanya jadi info.jns. Oke.
Nah, sudah ada 2 master. Kemudian ini kita siapkan dulu yang core dulu ya. Yang core dulu kita bikin. Oke, kita balik lagi ke core. Nah, ini core aplikasi. Ini sudah otomatis ya, title sudah otomatis, kemudian judul ini juga sudah otomatis. Ini juga sebenarnya pop-up ini sepertinya ya, saya lupa. Karena ada error, jadi ini modalnya pun tidak jalan ya. Sekarang kita perbaiki dulu core aplikasi ini. Kita langsung saja masuk ke dalam folder public master core ya. Nah, ini data. Oke, kita cek dari atas ya. Ini kita abaikan dulu, yang ini hapusin ini. Oke, kita scroll ke bawah karena core ini kita cek ya. Kalau kita cek tabel core ini hanya menampilkan ini ya. Nah, ini. Jadi ini kita bikin inputannya. Langsung saja. Pertama kita bikin tampil datanya. Untuk tampil datanya kita tidak perlu pakai tabel ini ya. Atau ini kita hapus saja dulu tabelnya. Kita hapus. Kita cek dulu hasilnya. Nah, oke, core aplikasi. Sekarang kita bikin tabel baru ya, kelas tabel hover lah ya, biar agak cantik dikit. Kita langsung ke T-body. Nah, seperti itu. Nah, untuk diketahui juga untuk core ini, khusus untuk core. Nah, ini sudah saya siapkan functionnya di dalam library ya. Ada saya bikin library untuk memanggil file core ini. Nah, itu ada di dalam Viragendeng ya, Viragendeng ini. Nah, ini dia di dalam identitas ya, identitas ini. Nah, jadi gampang saja kalau mau merubahnya ini, tinggal kita panggil identitasnya misalnya NM pengadilan lokasi gitu ya. Caranya seperti ini. Balik lagi ke tadi, ke core data tadi. Pertama kita tampilkan dulu nama pengadilannya, TR TD nama pengadilan ya. Ini pakai titik 2, kemudian ini TH ya, biar tebal ya. Kita ginikan dulu. Nah, ini ya yang tadi saya bilang, kita tinggal ketik identitas. Nah, ini bikin namanya NM pengadilan, NM pengadilan. Kita cek hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada langsung nama pengadilannya. Oke, sudah saya siapkan juga. Kemudian lokasi. Nah, ini berkaitan untuk kop nanti ya, kop suratnya. Kita bakal tampilkan dulu. Kita bikin banyak saja dulu ya. Oke, kemudian kita bikin sini lokasi. Ini juga tinggal kita ganti lokasi. Nah, seperti itu. Jadi sudah jadi khusus untuk tabel core ya. Tabel yang lain harus kita bikin, kita panggil query-nya ya. Alamat, kemudian selanjutnya kode pos. Kode pos ini namanya kode pos ya, sesuai dengan database. Kemudian email, website, logo, email, website, logo, email no reply dulu ya. Email no reply. Ini tadi no reply ya. No reply gitu. No reply. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah tampil ya. Ini dia terlalu panjang, ini bisa kita pendekkan ya. Kita pendekkan saja yang ini. Style width-nya berapa? 20 px saja, biar agak rapi. Nah, gitu. Tabel hover, tabel kelas tabel. Oke, sudah. Nah, ini sebentar nanti kita atur ini ya. Kemudian di bawah ini, nah ini kita tampilkan logonya ya.
Ini kita copy saja yang tadi. Nah, yang ini kita letak di bawahnya ya. Untuk logo kita pisah saja tempatnya. Kita paste di sini, ini kita aktifkan. Nah, ini juga sengaja tidak saya hapus ya, karena menu-menu sudah saya siapkan. Kita cek. Nah, ini jadi tampil seperti ini. Kemudian ini kita ganti logo aplikasi ya. Modalnya kita bikin modal edit logo namanya. Ini kita, kalau sebelumnya plus ya, kita ganti ini pakai pensil ya, biar ketahuan kalau dia tuh untuk edit ya. Nah, ini logo aplikasi. Kemudian kita tampilkan di sini, kita bikin div class cut body ya. Oke, kemudian ref kita ginikan dulu. Nah, kemudian kita cek di sini. Sini juga sudah ada logo. Nah, ini sudah ada logo ya. Silahkan kita sesuaikan lagi, atau kita cek di sini bentrok enggak ya. Di sini logo juga. Kita coba saja. src. Nah, ini untuk penyimpanan logo itu ada di dalam folder ini ya. Setiap penyimpanan itu kita nanti arahkan dia ke dalam folder dalam elite, kemudian berkas ya. Nah, ini core. Nah, ini silahkan disamakan ya. Identitas, coba kita bikin gini. Apakah langsung terpanggil logonya? Oke, langsung terpanggil karena dia sudah ada di sini ya. Nah, ini logo. Nah, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi mana ini tadi ya. Ini kita atur size nya ya, biar tidak terlalu besar. Width nya kita bikin 100 px saja. Besar kali nggak ini? Kita cek dulu. Nah, oke, segitu saja. Oke ya. Jadi ini tinggal kita copy URL nya ini pastikan ke sini. Ini targetnya kita bikin blank saja. Nah, jadi kalau mau lebih jelas dia bisa mengklik di sini ya. Klik. Nah, gitu. Oke, sudah selesai untuk ini. Nah, kemudian kita atur core ini ya. Nah, ini. Sekarang kita balik ke atas tadi. Nah, ini untuk mengubah yang ini kita bisa atur di sini ya. Ini kita ganti jadi edit, plusnya kita ganti jadi pensil ya. Pensil. Oke. Nah, edit. Kemudian ini modal tambahnya ini kita ganti jadi edit core ya. Kita copy karena sudah ada di bawah ini menu-menunya ya. Nah, ini modal tambah ini kita ganti jadi modal edit core. Yang ini nanti kita peruntukkan untuk modal edit logo ya. Nah, gitu. Atau untuk edit logo ini kita hapus saja dulu. Modal hapusnya kita hapus dulu ya. Nah, ini kita hapus saja. Kita ambil dari profil ya. Dalam profil, nah ini kita cek di sini ya, di profil misalnya untuk member. Kita cek di bawah ya. Nah, ini kita copy saja. Kita copy yang paling bawahnya ini di dalam profil member. Kita pastikan saja di sini ya. Karena di sini untuk pengaturan gambarnya sudah ada. Nah, ini modal edit logo. Ini kita ganti modal edit logo. Edit logo. Pilih gambar, editin gambar profil, editin logo app, kita bikin namanya ya. Nanti kita rubah ini ya. Kita cek dulu. Oke, ini coba kita tes. Nah, ini jadi sudah sesuai dia ya. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Di sini sudah ada end type nya, juga sudah ada multipath nya. Kemudian tinggal diarahkan ini, atau kita langsung arahkan sini bisa juga. Namanya master core. Kita cek dulu di controller master core.
kita bikin kondisinya ya. Ini kalau empty kondisi, kalau kondisi data else if kondisi sama dengan edit logo. Nah gitu, proses lah ya, proses edit logo. Ini kita copy, kita paste ke sini, master core proses edit logo. Nah nanti kita arahkan ke sini dia ya. Ini namanya berkas, yang diterima tuh hanya gambar. Oke, nanti kita buat proses validasinya nanti di sini ya, pengecekan mime dari gambarnya. Oke, selanjutnya kita atur lagi untuk edit ini ya, edit ini. Nah pertama-tama kita cek dulu di sini. Pertama yang perlu kita edit itu nama pengadilan ya. Nah ini langsung saja ke sini, model edit core ini tidak usah di sini, kita hapus saja ya. Actionnya ini kita di dalam sini saja nanti. Ini nama pengadilannya kita atur dulu, pengadilan. Kita cek database saja ya, nm pengadilan, nama pengadilan, value-nya tadi sudah kita pakai identitas ya, nm pengadilan. Ini khusus untuk core ya, jadi sudah ada di dalam identitas fungsinya. Ini kita copy saja. Kemudian ada lokasi, alamat, kode pos. Oke, sepertinya ini kita hapus saja semuanya. Nah oke, nanti kita ubah berarti lokasi alamat, kode pos email website, kode pos email website, sama email no reply ya. Oke, kita ubah lagi ini jadi lokasi. Oke, kemudian ini selanjutnya itu alamat ya, alamat kita copy saja. Ini juga alamat, kemudian kode pos email, kode pos ini kita bikin number ya, kemudian email pengadilan, ini type-nya juga email, kita bikin biar tidak salah ketik, email pengadilan, kemudian website, URL website ya, ini tipenya juga URL website. Atau tidak usah ini URL ya, ini teks saja karena tidak pakai HTTP, nanti website saja, nanti salah ketik ya, website karena ini untuk cop, nanti nih untuk cop suratnya website. Kemudian email no reply. Nah ini juga email, kita bikin no reply, email no reply. Oke, ini kita bikin submit name-nya namanya editin ya. Nah, itu terserah teman-teman ya. Kita cek dulu, kita reload, kita cek. Oke, sudah masuk di sini. Nama pengadilan, lokasi, alamat, kode pos, email, website, sama email no reply ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita buat fungsi PHP-nya untuk submit datanya ya. Nah ini di sini, ini if is set hapusin ini kita ganti jadi editin ya. Nah di sini sudah ada postnya. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus ini. Oke, sisakan gitu dulu. Ini master jadi core ya, core. Oke. Nah pertama ini kita bikin dulu post datanya. Post data sama dengan array. Oke, baru kita tarik satu-satu ya.
yang ini tadi nm pengadilan. Nah, ini nm pengadilan. Ini jangan lupa pakai anti-XSS ya. Ini function yang sudah saya buat juga untuk mengamankan dari cross site scripting ya. Post nm pengadilan. Oke, ini kita koma, kita duplikat ya. 1 2 3 4 5 6 ya. 2 3 4 5 6. Yang kedua ini namanya lokasi, yang ketiga ini alamat kode pos email, alamat kode pos email, kemudian website no reply, website no reply. Oke, ini kita copy saja, paste di sini. Nah, enaknya kalau disamakan seperti ini ya, tapi kalau ada yang masalah keamanan silahkan diupdate ya. Nah, karena pakai framework ini saya rasa sudah lumayan kuat ya. Oke, kemudian ini saya bikin namanya Hajar ya. Oke, ini kita bikin db update core, kemudian baru post data. Nah, kemudian ini kita ambil yang id core sama dengan 1 ya. Kemudian gini, id core sama dengan 1. Oke, kita mau mengupdate data yang ini ya. Nah, ini juga fungsi JavaScript ini sudah saya buat. Ini kita bikin namanya edit ya, edit. Oke, sekarang kita tes apakah berhasil. Kita klik edit. Ini kita misalnya edit pengadilan Negeri Sinabangs ya, kita kasih SXXX gitulah contohnya. Kita save. Gagal. Kita cek dulu core, id core. Oke, sebentar ya, ini kita matikan dulu redirectnya. Post data, oh ini sebenarnya ini saja nih harusnya ya. Kita cek lagi, kita ulang saja. Ini tadi salah kita ketik ya, ini harusnya sama dengan ini ya. Kita edit xxx. Oke, berhasil, sudah berhasil berubah ya. Oke, atau emailnya kita edit, misalnya kita hapus lagi xxx nya, kita buang, ini jadi no reply. Kita simpan, berhasil edit. Oke, no reply sudah berubah. Oke, mudah ya, templatenya sudah saya siapkan. Oke, kemudian kita ini juga tidak perlu ya, tab ini tidak perlu. Oke, kita hapus. Kemudian kita lanjut lagi ke ini ya, ke model edit logo ini. Nah, ini kita copy, kita save dulu yang tadi, kemudian kita masuk ke controller master. Nah, ini tadi kita sudah buat ya. Kita bikin lagi post sama dengan this input post ya, kita singkat dulu. Kemudian if is set post. Nah, ini editin logo app nya ya. Nah, kita gitukan dulu. Nah, ini contohnya juga ada di dalam profil ya. Nah, ini add gambar, ini kita copy saja. Nah, ini isinya, ini kita copy yang ini. Silahkan di copy di dalam kontrol profil ya tadi. Masukkan dia ke dalam sini. Oke, ini biar rapi nih, kita geser sedikit. Oke, gini. Nah, ini jangan lupa ini folder berkasnya kita samakan dengan yang ini ya. Nah, ini core, kita masukkan ke dalam core. Seperti itu. Kemudian ini namanya sudah betul berkas, ini sesuai dengan ini ya. Maksud saya yang ini sudah sesuai dengan nama ininya, berkas. Pilih gambar logo, pilih logo ya, gitu. Kemudian nah, ini tidak usah seperti ini kita langsung aja nama logonya seperti ini ya. Nah, ini kalau saya gagal, nanti gagal edit, ini masuk ke master. Oke, kemudian ini update core, where id core sama dengan 1 ya, sama kayak sebelumnya ya, 1.
Oke, ini gambar, ini kita cek di sini bukan gambar tapi logo ya. Ini kita ganti jadi logo. Kemudian redirectnya nanti dia ke master. Sukses edit, gagal edit. Kita cek dari atas lagi. Editin logo app. Kemudian file name, ini file name nanti bakal berubah jadi random ya. Kemudian upload path-nya. Kemudian allow meme gambarnya itu GIF JPG ini ya, ini penting ya. Kemudian kalau ada nama yang sama di override, terus do upload berkas, kalau gagal. Oke, sekarang kita tes ya. Sayangnya Mozilla Firefox saya ini agak bermasalah ya, jadi saya harus pindah dulu. Saya close dulu ini. Saya kalau di Linux saya ini agak bermasalah, di Firefox nggak bisa ngupload berkas ya. Saya pindah dulu ke sini ya. Nah, kita coba lagi localhost elite tadi ya, elite. Oke, kita masuk lagi sebagai admin @cfirman.com admin ya. Nah, ini karena kita butuh logonya, jadi biar tidak tidak berubah ya harusnya ya. Oke, biar saja ini logonya. Kita coba masuk ke master core tadi. Nah, ini coba kita ubah ini. Pilih logonya. Kita cek ya. Nah, misalnya ini ya, kita tes asal-asal saja, simpan. Oke, berhasil. Nah, semuanya berubah jadinya kan. Semuanya jadi berubah. Nah, ini. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kita coba logout, ini bakal berubah semua jadinya. Nah, termasuk favicon-nya juga berubah ya. Ini berubah semua. Oke. Sekarang kita balik lagi admin @cfirman.com admin. Oke. Kita cek gambarnya masih ada ya. Ini sengaja tidak kita hapus tadi ya. Nah, ini. Kita balik ke core, kita ganti ini kita ganti lagi gambarnya. Pakai yang ini. Oke, kita select, coba kita simpan lagi. Oke, sudah balik lagi. Oke, begitu untuk master course sudah kita siapkan. Selanjutnya kita bakal membuat jenis informasi ya, informasi dan lainnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Kita berjumpa lagi di tahapan atau di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.